Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Berjumpa lagi dengan Bu Wiwi dan juga Bu Esti. Masih pada pelajaran muatan IPA. Nah, untuk belajar kali ini anak-anak bisa mulai menyiapkan buku paket tematik tema 1 dan juga buku ESPS IPA serta penanda stabilo atau juga bisa menggunakan pensil. Nah, hari ini apa yang akan kita pelajari Bu Esti? Apa ya anak-anak yang kita pelajari? Ya, hari ini nanti kita akan mempelajari tentang gangguan organ gerak pada manusia. Ya, ini lanjutan dari 2 materi yang sudah kita sampaikan sebelumnya ya Bu Esti ya. Dan nanti kita akan membaginya menjadi 2 bagian. Yang pertama nanti gangguan atau kelainan yang terjadi pada tulang, dan yang kedua adalah gangguan atau kelainan yang menyerang pada otot. Kita akan mulai dulu ya Bu ya. Yang pertama tentang kelainan atau gangguan yang terjadi pada tulang. Ya, kita akan mempelajari kira-kira ini aja ya untuk kelainan atau gangguannya. Yang pertama ada fraktura atau disebut juga patah tulang. Oh, kita nyebutnya bisa patah tulang ya. Biasanya lainnya fraktura. Betul sekali. Ini terjadi ketika kondisi jaringan tulang itu terputus. Iya, bisa disebabkan karena kecelakaan, kemudian karena benturan atau tekanan yang keras. Sakit sekali berarti. Iya, betul sekali. Bisa dilihat ya kondisi tulang ketika mengalami fraktura atau patah tulang. Terlihat di gambar ya anak-anak. Iya. Untuk yang kedua ada yang namanya fisura atau nama lainnya adalah retak tulang. Nah, kondisi ini berbeda dengan patah tulang tadi. Pada kondisi ini tidak menyebabkan jaringan tulangnya terputus, hanya retak saja. Ya, ini juga bisa diakibatkan karena kecelakaan ataupun benturan atau tekanan yang keras pada tulang. Ya, harus sangat hati-hati ya anak-anak ya, tidak terjadi kondisi ini. Berikutnya adalah gangguan apa ya? Gangguan osteoporosis. Ya, atau nama lainnya adalah pengeroposan tulang. Kondisi ini terjadi karena kekurangan kalsium, sehingga tulang akan keropos dan mudah patah. Seperti di gambar itu ya? Iya, itu kepadatan tulang berkurang, dan ini biasa terjadi pada orang yang lanjut usia atau bisa pada ibu hamil. Jadi terlihat sekali ya lubang-lubangnya lebih besar daripada tulang yang asli yang sehat yang kalsiumnya lebih banyak. Iya, menunjukkan itu kepadatan tulang berkurang. Ya. Itu tadi adalah osteoporosis. Berikutnya adalah rakitis. Rakitis ini merupakan kondisi di mana tulang kakinya bengkok. Seperti gambar itu ya, seperti huruf O ataupun huruf S. Ini dikarenakan kekurangan gizi pada tulang berupa fosfor, kalsium ataupun vitamin D. Wah, berarti kita harus banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi ya, betul sekali. Dan rakitis ini biasa terjadi pada saat anak-anak masih kecil. Iya. Dari bayi gitu ya, Bu? Iya, jadi nanti harus ini ya tercukupi ya kondisi saat ini. Ibunya hamil ya. Terpenuhi. Kemudian gangguan atau kelainan berikutnya menyerang pada tulang belakang manusia. Ya, bagian sini ini nanti dikatakan mengalami kelainan apabila kondisinya tidak normal. Kita tahu bahwa kondisi tulang belakang yang normal itu lurus. Ya, seperti yang tegak seperti ini ya. Nanti apabila terjadi kelainan ada 3 kondisi. Yang pertama disebut dengan lordosis. Ya, lordosis ini nanti terjadi ketika tulang belakang membengkok ke depan, terlalu membusung. Ya, terlalu membusung. Kalian lihat pada gambar kondisi lordosis seperti itu, tulang belakang terlalu ke depan. Yang tengah itu apa ya? Yang tengah itu apa ya anak-anak ya? Kalian bisa lihat, kalau yang tengah itu namanya skoliosis. Skoliosis ya. Skoliosis ini terjadi karena tulang belakang melengkung ke samping. Biasanya anak-anak pada menulis ya seperti ini atau seperti ini yang membentuk seperti huruf S. Ini dikatakan kondisinya skoliosis. Kemudian gangguan atau kelainan yang ketiga ini seperti terlihat pada gambar itu kifosis. Itu berarti seperti membungkuk ya, Bu? Ya, namanya bisa dikatakan membungkuk. Ini terjadi karena tulang belakang membengkok ke belakang. Jadi terlalu membungkuk. Ya, kalian juga bisa amati gambarnya ya. Jadi ingat lagi ya Bu ya. Tadi ada lordosis, kifosis, dan skoliosis. Jangan sampai keliru ya. Itu istilah-istilah ketika kondisi tulang belakang mengalami kelainan. Nah, Bu, itu tadi kelainan atau gangguan yang menyerang pada tulang. Lalu apa saja Bu yang menyerang pada otot manusia? Nah, gangguan pada otot manusia juga bisa terjadi ya. Nah,
gangguan tersebut salah satunya disebut dengan hipertrofi. Hipertrofi Apa itu itu, Bu? otot kita menjadi membesar karena bekerja terus-menerus ya, atau kita melakukan kegiatan yang berlebihan sehingga menyebabkan otot kita menjadi membesar. Ya, betul sekali. Kemudian yang kedua adalah atrofi. Atrofi ini terjadi apabila otot mulai mengecil dan melemah, Bu. Seperti gambar yang terlihat itu. Jadi terlihat sangat lemah ya, karena ototnya mengecil. Kebalikan dari hipertrofi. Kalau hipertrofi tadi membesar. Nah, kemudian kelainan otot yang berikutnya yaitu, yuk kita lihat. Selanjutnya kelainan otot stiff atau kaku leher. Jadi ini terjadi cedera otot leher dikarenakan salah gerak. Biasanya terasa kalau kita bangun tidur itu kok seperti terasa berat. Jadi ada kaku-kaku di leher kita. Ini bisa terjadi karena cedera pada otot leher kita. Nah, kemudian gangguan yang berikutnya adalah tetanus. Tetanus ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Dari apa itu? Clostridium tetani namanya. Nah, ini menyebabkan otot menjadi kejang. Jadi infeksi bisa karena terkena tusukan dari paku yang berkarat. Ya, itu jadi sangat berbahaya ya. Bisa menyebabkan terjadinya tetanus ya. Tadi adalah gangguan-gangguan pada otot kita. Kemudian yang selanjutnya adalah kira-kira mengapa penyebabnya? Kok organ gerak pada manusia itu bisa mengalami gangguan? Kita akan pelajari apa saja toh penyebab gangguan kesehatan pada alat gerak manusia. Yang pertama adalah membaca buku dengan posisi tidur. Enak sekali padahal itu ya. Apa ini ya di rumah? Iya. Posisi seperti ini kalian bisa mengalami apa ya? Bisa terlihat pada gambar ketika membaca dengan posisi tidur, tulang punggung akan terasa sakit. Karena menahan menahan beban dengan posisi yang tidak benar. Kadang tengkuknya juga terasa kaku lama-lama ya, mestinya bisa menyerang baik tulang maupun bagian otot leher juga betul. Ya. Kemudian penyebab yang kedua, ketika membawa beban yang terlalu berat. Hati-hati ini bisa menyebabkan bagian gangguan pada tulang belakang kita ya akan membengkok ke belakang. Atau tadi kondisinya apa tadi disebut kifosis atau membengkok tadi. Kemudian penyebab yang ketiga adalah posisi tidur yang salah. Ini hati-hati nih. Kita lihat tuh ada anak yang tidurnya tidak benar ya, tidak lurus ya. Biasanya juga ini terjadi apa tadi stiff ya, atau juga bisa terjadi karena itu leher. Juga berbahaya juga untuk tulang belakang. Ya, betul sekali. Kemudian gangguan atau penyebab gangguan berikutnya adalah sikap duduk yang salah. Nah, ini utamanya ketika belajar ya, betul sekali. Tidak menyadari, tapi ternyata ini dilakukan terus-menerus sampai duduk yang salah bisa jadi nanti bisa menyebabkan skoliosis ke samping, bisa jadi terlalu ke depan tadi lordosis, ataupun terlalu membengkok disebut tadi apa? Kifosis. Kemudian penyebab berikutnya ini berjalan dengan tubuh yang terlalu bungkuk, jadi jalannya depan. Tidak tegak seperti ini ya. Pengaruh pada tulang belakang. Kalian bisa lihat ketika naik atau menuruni tangga posisinya tidak benar nanti akan menyebabkan gangguan khususnya pada bagian tulang belakang atas ya. Itu tadi Bu penyebab beberapa gangguan pada kesehatan alat gerak. Kira-kira bagaimana ya cara kita agar bisa memelihara kesehatan alat gerak? Alat gerak pada manusia ini pada alat gerak kita ini bisa dijaga supaya selalu sehat. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, anak-anak harus selalu ingat bahwa posisi duduk, posisi berdiri harus dengan posisi yang benar. Jadi tegak ya, tidak terlalu membungkuk, tidak terlalu menghadap ke depan, ke samping ya, ini sangat berbahaya. Kemudian selain itu juga posisi tidur, ini juga menentukan ya, anak-anak posisi tidur harus benar supaya tidak terjadi apa tadi, kaku leher atau stiff. Kemudian selain itu yang berikutnya adalah makan makanan yang bergizi. Ini juga sangat penting untuk kesehatan tulang kita. Jadi kalsiumnya harus cukup, fosfornya cukup, kemudian vitamin D dari mana? Kita bisa berjemur supaya tulang kita sehat. Nah, kemudian minum susu juga penting sekali. Kemudian bisa juga dengan olahraga yang teratur, mungkin 1 minggu sekali, bisa anak-anak senam atau lari-lari. Ini supaya otot dan tulang kita selalu sehat. Seperti itu ya Bu Esti ya. Jadi itu tadi ya Bu ya, macam gangguan, kemudian apa saja penyebab dan juga bagaimana cara kita memelihara kesehatan alat gerak. Betul sekali. Anak-anak
Tadi adalah materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rajin-rajin belajar di rumah ya. Harus patuh pada orang tua. Jaga kebersihan diri dan lingkungan. Salat 5 waktu. Jangan lupa mengaji ya. Tetap semangat ya. Get healthy and stay at home.